Oke, di sini ada soal di mana soal tentang dinamika gerak lurus. Nah, di sini soalnya dijelaskan bahwa ada benda yang bergerak di bidang mendatar, di mana benda ini didorong oleh dua gaya. Yang pertama, gaya pertama sejajar dengan bidang mendatar 60 Newton, gaya kedua 50 Newton, tetapi ditariknya membentuk sudut terhadap sumbu X, ya, disebut sudut alfa. Dikasih tahu juga di soal cos alfa sama dengan 4/5. Kemudian ketika 10 sekon benda ini sudah menempuh jarak sejauh 10 meter, di mana benda ini memiliki massa 200 kg. Nah, di soal ini yang ditanya tentukanlah gaya gesek, berarti bidang lantainya kasar terhadap benda, sehingga gaya geseknya itu akan bergerak berlawanan, ya, bergerak berlawanan dengan arah benda, karena bendanya bergeraknya terhadap sumbu X, ya, ke sumbu X positif, maka nanti gaya geseknya ke kiri atau ke sumbu X negatif. Nah, jadi gini, kalau kita mau menentukan gaya geseknya, kita harus cari tahu dulu berapa percepatannya, karena kita menggunakan konsep hukum 2 Newton, karena menandakan bahwa benda ini bergerak, sehingga benda ini bisa menempuh jarak 10 meter dalam waktu 10 sekon. Nah, berarti benda ini bergerak. Nah, bagaimana kita mencari percepatannya? Berarti kita pakai rumus yang namanya GLBB, di mana rumus GLBB yang kita gunakan, ya, yang berhubungan dengan adanya jarak tempuh dengan waktu. Nah, ini kita anggap bendanya mula-mula bergerak diam. Nah, berarti nanti keadaan awal benda sama dengan 0, kita anggap, karena kan nggak dikasih tahu di soal. Nah, rumus yang kita gunakan, nah ini kan rumusnya ada 3, dimana Vt sama dengan V0, ya, ditambah karena dipercepat, ya, At. Kemudian yang kedua S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, yang ketiga Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali jarak tempuh. Nah, jadi kita menggunakan rumus sesuai yang ada di sini. Nah, ada S, ada T, ada V0. Berarti kita pakai rumus nomor 2. Nah, maka kita masukkan, ya, fungsinya untuk apa sebenarnya? Untuk mencari yang namanya gaya gesek, kita butuh percepatan. Karena benda ini, ya, memiliki percepatan searah dengan gerak benda. Karena dikasih tahu di benda ini, ya, dikasih tahu di benda ini bahwa benda ini bergerak. Nah, ketika dikasih gaya F1 dan F2 yang membentuk sudut terhadap sumbu X, kayak gitu dia. Nah, jadi kita cari dulu yang namanya percepatan, karena nanti kita mencari gaya gesek ini menggunakan hukum 2 Newton. Nah, jadi kita pakai rumus nomor 2, di mana S sama dengan, ya, S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, di mana nilai S-nya dikasih tahu 10, kecepatan awalnya 0. Yaudah, dikali waktu yang 10 pun dia 0. Ditambah setengah, percepatannya kita mau cari dikali 10 kuadrat. Nah, otomatis ini nanti habis, sisa nanti 1, pastinya nanti tinggal 1 sama dengan setengah A dikali 10. Nah, pastinya nanti ini jadi 5, maka nanti A sama dengan 1/5, di mana 1/5 0,2 meter per sekon kuadrat. Oke, sudah dapat percepatannya, maka kita masukkan hukum 2 Newton, ya, dimana jumlah gaya yang ada di sumbu X, karena sistem bendanya bergerak di sumbu X, sama dengan massa dikali percepatan. Seperti itu. Kita masukkan, ya, gaya-gaya yang bekerja di sumbu X. Nah, ini kita uraikan dulu. Nah, karena gaya kedua ini kan membentuk sudut nih terhadap sumbu X,
Maka kita uraikan dulu F2X, di mana nanti F2X karena dekat sudut alfa, kalau dia dekat maka dia cos, kalau dia jauh maka sin. Nah, yang di sini ya arahnya. Oke, maka langsung saja ya yang ke arah gaya yang searah dengan percepatan F1 ditambah F2 cos alfa ditambah karena dia searah. Nah, dikurang gaya gesek karena dia berlawanan. Ingat, gaya gesek itu selalu berlawanan dengan gerak benda sama dengan massa dikali percepatan. Nah, di mana F1-nya 60 ditambah F2-nya 50, cos alfa sudah dikasih tahu 4/5 dikurang gaya geseknya itu yang ditanya, massa 200, percepatannya 0,2. Oke, langsung kita selesaikan. 50 bagi 5 10, maka nanti sisanya 60 tambah 10 kali 4 jadi 40 dikurang gaya gesek sama dengan 200 kali 0,2 itu sama dengan 20 kali 2 40. Nah, sehingga nanti jadi 100 pindah ke sini jadi 40 sama dengan gaya gesek ya. Nah, sehingga nanti gaya geseknya menjadi 60 Newton. Oke, jadi mudah ya cara menjawab soal ini. Nah, ingat ini adalah materi mengenai dinamika gerak lurus, itu dia. Nah, ya dinamika gerak lurus. Nah, ini materinya sering sekali untuk masuk di SBMPTN, begitu dia. Nah, jadi adik-adik ya, bagi kalian yang ingin menjawab soal seperti ini, pokoknya uraikan dulu apa-apa saja yang diketahui pada gambar, kemudian gaya-gaya yang bekerja pada gambar. Nah, kemudian apakah ada hubungan dengan GLBB? Kalau ada hubungan, ingat di sini ada ya rumus GLBB. Kenapa ini ditambah? Karena dia dipercepat. Kalau diperlambat pasti ada dikurang, arti diperlambat kecepatannya berkurang, kalau dipercepat kecepatannya bertambah. Oke, demikian ya soal seperti ini ya. Pokoknya kata kuncinya ingat, percepatan itu menandakan bahwa suatu benda mengalami perubahan kecepatan ya, mengalami perubahan kecepatan, sehingga untuk mencari gaya yang ditanya maka kita harus hubungkan ke hukum 2 Newton, karena hukum 2 Newton dengan GLBB ini saling berhubungan ya, saling berhubungan. Makanya judulnya dinamika gerak lurus, artinya gaya-gaya yang bekerja pada benda mendatar, kayak gitu dia. Nah, dinamika gerak lurus bukan hanya mendatar sih, tapi sistem gaya-gaya yang bekerja pada benda yang bergerak lurus yang pastinya. Nah, itu dia yang lebih tepatnya lagi. Oke, terima kasih.